Sebagaimana pada umumnya, stigma tentang lemak di dalam masyarakat kita sangat masif. Banyak orang menghindari lemak karena khawatir dengan beberapa keluhan sebagai akibat dari mengkonsumsi lemak dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, lemak bagi pelaku ketofastosis lifestyle menjadi sesuatu yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana lemak menjadi bagian dari energi utama bagi pelaku ketofastosis lifestyle. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami dengan benar bagaimana lemak dijadikan sebagai sumber energi utama bagi pelaku ketofastosis lifestyle. Dalam kehidupan kita saat ini, kita masih mendengar banyak orang berperang melawan lemak. Lemak trans, lemak jenuh, lemak tak jenuh. Semuanya dianggap sebagai musuh. Sejatinya kalau kita melihat akar sejarah mengapa lemak menjadi musuh masyarakat pada umumnya, ini adalah merujuk kepada riwayat bagaimana kebijakan low fat yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat mulai dari tahun 1950 hingga pada tahun 1980. Namun apa yang terjadi ketika kebijakan low fat ini dikembangkan di Amerika Serikat, justru Amerika Serikat masyarakatnya banyak mengidap obesitas dan diabetes. Sejatinya, lemak bukan menjadi musuh, namun lemak bisa diatur menjadi sebuah sumber energi yang lebih baik daripada karbohidrat. Bila alasan kita memerangi lemak adalah kontribusinya pada kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh kita, maka dari data dan hasil penelitian yang ditunjukkan saat ini bahwa angka kematian pada 3 tahun terakhir itu kontribusi dari karbohidrat itu cukup tinggi dan bahkan dominan. Kita lihat bahwa persoalan dasar di dalam kehidupan kita saat sekarang adalah obesitas dan diabetes. Dan diabetes ini menunjukkan angka yang cukup signifikan sebagai kontributor utama dalam angka kematian. Sehingga kita juga bisa berpikir bahwa karbohidrat ini patut kita perangi dan kita upayakan kampanye bagaimana menekan asupan karbohidrat bagi masyarakat kita dalam konsumsi hariannya. Selain diabetes, hipertensi juga merupakan efek negatif dari konsumsi karbohidrat yang cukup tidak terkendali. Dari efek hipertensi ini banyak penyakit yang akan dialami dan diderita oleh masyarakat. Jadi dua penyakit utama seperti diabetes dan hipertensi adalah kontributor utama angka kerusakan kesehatan dan keselamatan tubuh masyarakat modern saat sekarang ini. So, kita bisa menyatakan sejatinya perang anti lemak itu adalah sebagai rumor belaka dan lebih terkait dengan faktor industrial. Sehingga saat sekarang kalau kita juga mau mengadakan perang melawan karbohidrat juga akan berdampak kepada industri. So, kembali kepada diri kita masing-masing. Banyak hasil riset yang membantah mitos tentang efek negatif dari mengkonsumsi atau menjadikan lemak sebagai sumber energi. Bahkan salah satu lifestyle yang belakangan ini sedang berkembang, ketofastosis lifestyle, yang berorientasi bagaimana menggunakan lemak sebagai sumber energi utama di dalam tubuh, terutama untuk kepentingan kerja sel-sel di dalam tubuh, khususnya pada otak. Nah, bagaimana lemak menjadi sumber energi yang cukup bagus bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita? Lemak oleh tubuh diproses menjadi keton. Keton ini adalah hasil dari upaya mengkondisikan asupan karbohidrat yang cukup rendah sehingga tubuh dapat memaksimalkan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh menjadi keton. Kondisi yang diupayakan untuk terjadinya proses ketosis atau
degradasi lemak menjadi energi keton, ini adalah upaya yang memang sengaja dilakukan oleh pelaku ketofastosis lifestyle untuk memberikan ruang kepada tubuh mengolah dan melakukan degradasi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh menjadi energi keton. Ketika kondisi tubuh defisit energi dari karbohidrat, sehingga tubuh secara otomatis akan mencari energi alternatif yang ditemukan adalah lemak. Nah, selama ini kita menjadikan lemak sebagai cadangan di dalam tubuh. Dan ketika kita defisit energi dari karbohidrat yang disebut dengan glukosa, maka tubuh akan mengolah lemak menjadi keton. Lemak menjadi energi yang sangat efisien di dalam tubuh manusia karena secara biologis tubuh manusia dapat menyimpan kelebihan dari energi lemak ini di dalam tubuh menjadi cadangan lemak. Dan ketika terjadi defisit energi, tubuh secara otomatis akan melakukan yang namanya proses degradasi lemak untuk kepentingan penyediaan energi bagi tubuh kita. Maka ketika kita berpuasa, tubuh kita merasa fit dan tidak ada masalah dalam aktivitas harian kita karena tubuh kita sudah mengolah lemak menjadi energi yang lain, yaitu energi keton. Kondisi penggunaan energi keton ini kita istilahkan dengan kondisi ketosis. Artinya tubuh tidak bekerja dengan menggunakan glukosa yang merupakan hasil dari karbohidrat. Dalam paradigma pelaku ketofastosis lifestyle yang telah menggunakan lemak sebagai energi utama, maka jarang sekali ada refill atau makan. Tidak seperti mengkonsumsi karbohidrat, saat bekerja sedikit saja, kita sudah harus mensuplai energi dari luar karena ketergantungan sumber energi dari luar. Sementara keton adalah energi yang memang eksis di dalam tubuh kita. Sisanya adalah kita mensuplai dari luar, dari beberapa sumber lemak, baik itu yang berasal dari hewani, kemudian juga nabati. Namun konsennya adalah pada yang hewani. Bisa dari daging, dari ayam, ikan, telur, dan beberapa sumber bahan hewani yang memang bisa diadaptasi oleh tubuh kita sebagai sumber energi lemak. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kita jadikan acuan untuk merubah sumber energi kita. Pertama, mulailah secara bertahap untuk mengurangi asupan karbohidrat. Tekan menjadi 50% untuk saat pertama, berikutnya mungkin kita bisa menurunkan lagi menjadi 20, dan terakhir mungkin kita bisa menekan antara 10-5% dari total konsumsi kita. Sehingga pada kondisi ini tubuh kita akan menggunakan lemak menjadi energi di dalam tubuh kita. Mudah bukan? Nah, yang kedua, pastikan bahwa sumber lemak yang kita konsumsi itu adalah hewani. Pilihlah daging, ayam, ikan yang mengandung lemak tinggi, serta mungkin telur. Kita bisa mengolahnya menjadi sumber energi asupan dari luar. Jadi kita mengkonsumsi lemak untuk kepentingan mendukung untuk membantu kondisi ketosis di dalam tubuh kita. Selain itu, kita bisa mengkonsumsi beberapa yang bersumber dari nabati seperti alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa, atau VCO. Nah, yang ketiga, pastikan kondisi ketersediaan dan kecukupan elektrolit di dalam tubuh kita. Karena dalam kondisi ketosis, ginjal kita lebih banyak mengeluarkan dan membuang air dan mineral. Kadar insulin kita sangat rendah. Kemudian beberapa kemungkinan yang akan timbul adalah keto flu, gejala di mana kepala pusing, mual, badan menggigil, dan kondisi yang tidak mengenakan. Kemudian yang keempat, pastikan kita mendukung kondisi ini dengan intermittent fasting.
Bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestylemu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.